Selengkapnya terkait kasus video asusila mirip artis Gisela Anastasia sudah bergabung bersama kami Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus melalui sambungan telepon. Assalamualaikum, selamat sore Pak Yusri. Selamat sore Mas Abram, selamat sore Mbak Anissa. Pak Yusri, langsung saja, sehari sebelum pemeriksaan Gisel dijadwalkan saksi ahli IT. Apa sesungguhnya skenario yang disiapkan penyidik sehingga harus saksi ahli IT dulu sebelum memanggil Gisel sebagai saksi diperiksa pada Selasa lusa? Makasih Mas Abram. Jadi memang kita jadwalkan besok untuk memanggil dan minta keterangan ya ahli IT dalam hal ini. Nanti setelah itu kita akan jadwalkan juga saudari G untuk bisa hadir hari Selasa tersangkut terhadap dua tersangka sekarang yang sementara sudah dilakukan penahanan. Tersangka kita lakukan penahanan misalnya PP dan MN ini adalah tersangka yang memang masih menyebarkan berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik dari Krimsus atau Subdit Cyber Polda Metro Jaya. Nah, kita memanggil dulu ITE ini, saksi ahli hukum sudah, tentu melengkapi berkas berita acara pemeriksaan perkara kita lakukan ini itu kelengkapannya semuanya. Tetapi terus kita akan bergerak terus untuk sambil menganalisa, termasuk hari ini tim sedang menganalisa juga hasil dua handphone dari si tersangka ini dilakukan pemeriksaan uji forensik. Ya, uji forensik terhadap handphone tersebut sekarang lagi dianalisa untuk mencari siapa sih penyebar pertamanya. Nah, ini pelan-pelan nanti Mas Abraham. Oke, artinya apakah polisi akan mengkonfirmasi betulkah pemeran ataupun pembuat video itu disebut-sebut mirip Gisel? Apakah betul ini akan dikonfirmasi kepada ahli IT tersebut dan akan dikonfrontir pada Gisel lusa? Semuanya adalah teknik penyidikan dengan tujuan penyidikan yang kita sudah jadwalkan termasuk di dalamnya gitu Mas Abraham. Ahli IT untuk melengkapi berkas perkara, kemudian juga kenapa kita harus mengundang saudari G untuk hadir ya, hari Selasa itu karena memang di dalam pemeriksaan terhadap dua tersangka ini ada menyebut kata yang bersangkutan sehingga kita perlu memanggil sebagai saksi hari Selasa nanti. Bagaimana hasil pengembangan nanti penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Subdit Cyber ini sambil berjalan nanti kita tunggu saja nantinya Mas Abraham gitu loh. Baik Pak Yusri, dari hasil penyidikan apakah memang ada tingkat atau persen kecocokan tertentu antara video yang beredar dengan artis G ini Pak, yang disebut-sebut katanya pemerannya mirip dengan artis G? Itu masih didalami oleh tim ya, sambil berjalan semuanya, sambil menyelidiki apakah memang itu mirip asli atau memang bukan asli. Ini masih terus dilakukan terus analisa dan penyidikan oleh tim cyber nantinya. Termasuk juga kita memanggil teman-teman juga ya saya katakan tadi, memanggil ahli-ahli IT itu sebagai alat bukti, kita kelengkapan berkas perkara, ahli dari hukum dan segalanya. Begitu Mas. Baik, Pak Yusri, sejauh ini sudah adakah titik terang terkait penyebar pertama video ini atau orang yang meretake ulang video ini? Insya Allah ya, karena ini kan baru saya katakan tadi bahwa hari ini tim ini bergerak untuk menganalisa hasil forensik dari handphone kedua tersangka yang sudah kita cek melalui forensik ya. Dari forensik nanti kita akan menganalisa bersama-sama semuanya nantinya. Mudah-mudahan secepatnya nanti kita bisa tahu, insya Allah. Untuk kedua tersangka, apakah sesungguhnya mengenal artis G atau siapapun yang ada di dalam video tersebut, Pak? Kalau kedua tersangka tidak mengenal, yang dia tahu memang ada beredar pada saat itu, kemudian mereka screenshot ya, mengambil dari salah satu media sosial yang ada. Kemudian motifnya adalah dengan menyebarkan secara masif, dalam arti kata bahwa memang di sini yang bersangkutan keterangan awalnya untuk menaikkan followersnya, dua-duanya akan menaikkan followers dan memang terjadi followersnya memang sangat tinggi sekali. Terus kemudian dia juga mau ikut kuis ya dalam ini, yang dia katakan bahwa
sebagai persyaratan untuk kuis memang followersnya itu sudah ditentukan untuk mengikuti giveaway itu atau kuis itu. Begitu, Baik Mas Abraham. Pak Yusri, apakah dua tersangka ini mengenal penyebar pertama, Pak? Kita masih dalami semuanya, ya. Kita masih dalami nanti semuanya untuk penyebar pertamanya kan berjenjang nih Mbak Anissa ya. Apa yang dilaporkan oleh pelapor saja menyebutkan ada 5 akun dari pelaporan dari FD, saudara FD, kemudian pelaporan dari saudara P menyebutkan 5 akun juga, belum tentu bahwa akun itu adalah akun yang masif. Karena akun itu yang dia temukan pada saat dia mengambil lihat bahwa ada tersebar video asusila tersebut. Nah, kemudian penyidik mendalami dari itu semuanya dan menemukanlah 2 sekarang. 2 yang sementara kita lakukan sebagai tersangka, karena memang hasil analisa yang kita dapat dan semuanya kan tertera semua tuh. Berapa banyak sebesar apa sih dia masifnya itu ada semua, itu teknik penyidikan. Begitu Mbak Anissa. Ya. Sejauh ini masih terjadwal ya Pak pemeriksaan terhadap Gisela Anastasia ini bagaimana? Surat yang sudah dilayangkan, sudah ada tindak lanjut dari kuasa hukum baik yang bersangkutan? Sepertinya sudah, kita akan mengundang untuk hari Selasa ya, Saudari G, kemudian saksi ahli kan hari Senin. Kita layangkan itu sekitar jam 10 kita mengundang, mudah-mudahan hadir, sepertinya sih akan hadir. Begitu. Baik, dari 2 tersangka ini apakah pemilik 5 akun yang menyebarluaskan video ini Pak? Saya udah katakan tadi Mbak misalnya melihat dari salah satu akun, kemudian langsung melaporkan akun tersebut kan belum tentu dia sebagai salah satu akun yang memang masif untuk menyebarkan. Jadi itu harus ditarik lagi sampai ke atas. Ketemulah 2 tersangka PP dan MN ini yang paling full masif dengan tujuan motifnya ada. Kemudian nanti kan kita tarik lagi siapa sih penyebar pertamanya, kan gitu Pak. Nah kalau untuk pembuatnya nanti itu yang kita sambil memeriksa saksi-saksi yang lain dan kita berbicara saksi dibantu oleh ahli IT dan juga kita analisa dengan menggunakan teknik penyidikan kita nanti bisa mengetahui nanti siapa pembuatnya untuk ininya. Pak Yusri, selain dugaan video ini yang mengerucut disebut mirip artis Gisel ini, bagaimana dengan pemeran pria yang ada di dalam video tersebut? Apakah polisi sudah mengetahuinya? Akankah segera dipanggil sebagai saksi juga? Sampai itu nantinya memang kalau kita sudah mengetahui pasti akan kita panggil nantinya. Tetapi yang ada sekarang ini saya katakan, kenapa kita memanggil Saudari G sebagai saksi? Jadi dari perkara yang 2 sekarang ini yang jadi tersangka. Kalau di situ menyebutkan, oh saya kemarin sama Mas Abraham akan kita panggil nantinya sebagai saksi. Nah, kan itu loh Pak. Oh, saya kenal dengan Mbak Anissa nanti kita panggil sebagai saksi kalau memang itu bisa menjadi bantu untuk melengkapi pembuat terang perkara ini, itu bisa saja. Tapi yang terjadi adalah Saudari G dulu. Begitu Mas Abraham. Terima kasih.